Assalamualaikum anak-anak ibu. Tetap semangat ya meskipun kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang mengenal kata-kata ungkapan. Jangan lupa kalian siapkan dulu buku paket tema 1 yang berjudul Hidup Rukun. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Coba kalian buka buku tema 1 halaman 3. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Bacalah teks berikut ini. Nah, anak-anak, ayo kita membaca bersama-sama. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, anak-anak, di sini diceritakan bahwa ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Setelah kalian membaca, apakah kalian menemukan kata-kata yang tidak kalian tahu artinya? Jika iya, coba perhatikan. Ibu memberi tanda pada kata buah tangan dan buah hati. Apakah kalian tahu artinya? Baik, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah buah tangan. Apakah artinya buah yang bentuknya seperti tangan? Atau tangan kita yang memegang buah apel atau buah jeruk misalnya? Bukan anak-anak, bukan itu ya artinya. Lalu apa, Bu? Nah, buah tangan di sini artinya adalah oleh-oleh. Selanjutnya, buah hati. Apa arti buah hati? Ada yang tahu? Apakah buah hati itu buah yang bentuknya seperti hati? Atau buah yang memiliki hati? Bisa menangis, bisa bahagia? Tentu tidak ya anak-anak. Buah hati di sini artinya adalah anak. Nah, ibu ulangi ya. Buah tangan artinya oleh-oleh. Dan buah hati artinya anak. Jadi, jika kita menemukan kalimat seperti ini, ayah membawakan buah tangan untuk Udin. Artinya, ayah membawakan oleh-oleh untuk Udin. Nah, itu yang betul ya. Bukan ayah membawakan buah yang bentuknya seperti tangan untuk Udin. Nah, kalau selanjutnya, jika ada kalimat ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka. Nah, artinya ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka. Anak-anak, buah tangan dan buah hati.
memiliki arti yang berbeda dari kata asalnya. Nah, kira-kira itu artinya apa? Atau disebut apa ya? Coba perhatikan ini. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya disebut ungkapan. Nah, jadi buah tangan dan buah hati adalah contoh dari ungkapan. Ingat ya anak-anak, Ibu ulangi lagi ya. Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Mari kita lanjutkan ke halaman 4. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Teks di atas artinya teks bacaan yang tadi kita baca bersama-sama. Di sini sudah ada gambar ayah yang membawakan buah tangan untuk Udin dan Mutiara. Ayah berkata, "Anak-anak, ayah membawa buah tangan." Nah, kira-kira Udin dan Mutiara menjawab apa? Coba kita lengkapi percakapan ini. Di sini ibu memberi contoh. Udin berkata, "Hore, ayah membawa oleh-oleh," kata Udin. Sedangkan Mutiara berkata, "Asyik, terima kasih oleh-olehnya ayah." Nah, coba kalian isi percakapannya dengan kata-kata kalian sendiri ya anak-anak. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke halaman 15. Tadi kita sudah mempelajari apa itu ungkapan. Sekarang kita cari lagi kata-kata yang termasuk ungkapan. Sebelumnya, coba kalian ajak ayah, ibu atau kakak kalian di rumah untuk menemani kalian membaca percakapan berikut ini. Yang satu memainkan peran sebagai Udin dan satu orang lagi memainkan peran sebagai Mutiara. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Sama-sama, Dik. Nah, dari percakapan Udin dan Mutiara, coba adakah kata-kata yang termasuk ungkapan? Di sini ibu menemukan kata kutu buku. Lalu yang kedua apa lagi? Coba kita cari. Ada bintang lapangan. Setelah itu ada lagi tidak? Iya, rendah hati. Apakah sudah? Oh, ada lagi. Kata besar kepala. Nah, jadi dari percakapan ini kita menemukan 4 buah kata yang termasuk ungkapan. Ulangi ya, kita baca satu-satu. Yang pertama adalah
kutu buku. Yang kedua adalah bintang lapangan. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, besar kepala. Nah, anak-anak, buka lagi halaman selanjutnya, yaitu halaman 16. Setelah tadi kita membaca percakapan, lalu menemukan kata-kata ungkapan. Di sini kita disuruh berdiskusi. Berdiskusi dengan teman, bisa berdiskusi dengan ayah, dengan ibu, atau dengan kakak juga bisa ya. Kita mendiskusikan pertanyaan ini. Ada berapa pertanyaan? Iya, ada 6 pertanyaan. Setelah kita berdiskusi, kita isi pertanyaan tadi di hasil diskusi. Contoh ya, Ibu akan memberikan contohnya. Setelah kalian berdiskusi, lalu kalian isi di hasil diskusi. Nomor 1, apa arti ungkapan tersebut? Ungkapan yang mana maksudnya? Maksudnya adalah ungkapan yang ada di teks percakapan yang tadi. Lalu kita isi di hasil diskusi nomor 1. Di sini ada tabel ungkapan, lalu tabel arti ungkapan. Pertama-tama kita tuliskan dulu kata-kata yang merupakan ungkapan ya. Tadi apa saja? Yang pertama adalah kutu buku. Kalian tulis ya di baris pertama ungkapan, yaitu kutu buku. Yang kedua adalah bintang lapangan. Terus yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, besar kepala. Coba kalian tulisnya dengan rapih ya. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Setelah kalian menuliskan kata-kata ungkapannya, kalian coba cari arti ungkapan. Nah, kalian artikan keempat ungkapan ini. Untuk mempermudah, Ibu akan memberikan pilihan jawaban atau pilihan arti ungkapan. Di sini Ibu punya kata jago berolahraga, lalu senang membaca, kemudian tidak sombong, dan yang terakhir adalah sombong. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah memilih salah satu yang paling tepat atau sesuai dengan arti ungkapan yang kalian tulis tadi ya. Contohnya nomor 1, kita isi kutu buku. Kutu buku kira-kira artinya apa ya? Coba kalian pilih yang mana. Bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian atau kepada kakak ya. Sudah menemukan jawabannya? Jika sudah, kalian isi di sini di arti ungkapan. Tulis dengan rapih. Nah, artinya adalah senang membaca. Jadi kutu buku itu bukan ada kutu di buku ya anak-anak, tapi artinya kutu buku adalah senang membaca. Nah, kemudian bintang lapangan. Kalian cari artinya yang mana. Nah, senang membaca di sini tidak usah dipilih lagi karena tadi sudah diisi pada nomor 1 arti dari kutu buku. Jadi pilihannya tinggal ada 3. Jago berolahraga, tidak sombong, dan sombong. Kira-kira apa ya arti dari bintang lapangan? Kemudian rendah hati juga sama, cari artinya apa. Lalu tulis di arti ungkapan. Besar kepala, cari lagi artinya apa. Lalu tulis di arti ungkapan di sini di pinggirnya ya.
Setelah selesai nomor 1, kita maju lagi ke nomor 2 mengisinya. Kita baca ya pertanyaannya. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Nah, anak-anak, tadi Udin meminjam buku pada Mutiara. Lalu Mutiara memberikannya atau tidak? Memberikannya ya. Jadi itu artinya mereka saling menyayangi atau tidak? Jika iya, kalian tulis di nomor 2 iya, koma, Udin dan Mutiara saling menyayangi. Lalu nomor 3, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Coba kalian cari bagian percakapan mana yang menunjukkan mereka saling menyayangi. Nomor 4, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Nah, Udin dan Mutiara hidup rukun di rumah. Kira-kira itu sesuai sila Pancasila yang keberapa? Selanjutnya nomor 5, apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Nah, anak-anak, kalau kamu tidak punya kakak dan adik atau saudara, berarti hanya orang tua ya di rumah. Nah, ibu tanya, apakah kalian menyayangi orang tua kalian atau tidak? Tulis di sini kalau iya, kalau tidak juga tulis di sini tidak ya. Nah, nomor 6, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua. Nah, untuk nomor 6 di sini adalah kamu menceritakan pengalaman sendiri. Boleh dipilih. Bu, saya tidak punya kakak dan adik, berarti saya akan menuliskan pengalaman menyayangi orang tua. Boleh di sini contoh kalian perilaku menyayangi orang tua itu seperti apa pengalamannya ya. Atau Bu, saya mau menuliskan pengalaman saya saat menyayangi adik dengan cara mengasuhnya. Nah, boleh di situ tulis ya. Pilih salah satu saja, mau adik, mau kakak, saudara, atau orang tua. Anak-anak, setelah kalian selesai mengisi hasil diskusi di buku paketnya, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk menulis di buku catatan. Tugasnya adalah menyalin kembali kalimat dengan mengganti kata ungkapan dengan artinya. Contoh di sini ada kalimat buku cerita kancil dan buaya adalah buah pena dari Maman. Nah, kalian cari dulu arti kata buah pena itu apa ya. Kalau sudah ketemu artinya, kalian salin lagi kalimatnya di bawahnya seperti ini. Buku cerita kancil dan buaya adalah karangan dari Mama. Nah, jadi artinya buah pena itu adalah karangan ya. Ibu memberikan soal kalimatnya 3 buah saja. Kalian tulis dengan rapi ya, agar terbaca oleh kalian sendiri juga oleh orang lain. Pelan-pelan saja ya anak-anak menulisnya. Nah, nomor 1, Nyai menerima kekalahan dengan besar hati. Besar hati artinya apa ya? Apakah hatinya besar? Nah, tentu tidak. Kan kita tadi sudah belajar kalau ungkapan itu artinya gabungan kata yang memiliki arti berbeda dari kata asalnya. Berarti artinya bukan hati yang besar, karena pasti berbeda ya dengan kata asalnya.
Kalian bisa bertanya kepada ayah atau ibu atau kakak kalian, tapi dengan sopan ya. Kalian boleh bertanya artinya apa. Setelah kalian menemukan artinya, kalian kemudian salin kembali kalimatnya di sini. Nyai menerima kekalahan dengan tulis artinya di sini ya. Begitu juga nomor 2, ayahku hebat karena dia banting tulang demi keluarga. Kalian cari dulu arti banting tulang itu apa, kemudian kalian salin kalimatnya. Nomor 3 juga sama ya. Neneng tidak memiliki saudara karena Neneng adalah anak semata wayang. Nah, kalau tidak memiliki saudara artinya dia tidak punya kakak dan tidak punya adik. Berarti dia anak apa ya? Semata wayang itu artinya apa? Lalu ketika kalian menemukan artinya, kalian salin lagi kalimatnya di sini ya. Bagaimana? Ngerti kan anak-anak? Nah, baik anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini ya. Terima kasih karena kalian selalu semangat meskipun kita belajar di rumah. Iya, sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum anak-anak ibu, dadah.